Baik, selamat pagi. Jumpa kembali bersama saya Yaksan Hala dalam pembelajaran Sejarah Indonesia kelas 12. Pada pertemuan hari ini kita akan membahas materi pemberontakan DITI. Apa itu DITI? DI yaitu Darul Islam, sementara TII merupakan Tentara Islam Indonesia. Tujuan utama dari pembentukan DITI adalah pembentukan negara Islam yang mana dalam proklamasinya menyatakan bahwa hukum yang berlaku dalam negara Islam Indonesia adalah hukum Islam. Dalam undang-undangnya dinyatakan negara berdasarkan Islam dan hukum yang tertinggi adalah Al-Quran dan Hadits. Dalam proklamasinya dengan tegas menyatakan juga kewajiban negara untuk memproduk undang-undang yang berlandaskan syariat Islam serta penolakan keras terhadap ideologi. Dalam hal ini ideologi yang lain seperti komunis. Yang merupakan dalang utama dari DITI adalah Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo. Ini adalah gambar dari bendera DITI. Pemberontakan DITI berlangsung di beberapa lokasi di Indonesia. Yang pertama daerah Jawa Barat. Yang menjadi pemimpinnya adalah Kartosuwiryo, dan pemberontakan ini atau proklamasi dari DITI di Jawa Barat pada tanggal 17 Agustus tahun 1949. Adapun yang menjadi latar belakang dari pembentukan DITI Jawa Barat adalah kekecewaan Kartosuwiryo terhadap isi perjanjian Renville yang mengharuskan wilayah Jawa Barat dikosongkan oleh Tentara Republik Indonesia. Akan tetapi, dia menolak untuk meninggalkan Jawa Barat. Untuk mewujudkan tujuan dari pembentukan DITI, maka dibentuklah pasukan Tentara Islam Indonesia yang umumnya berasal dari Laskar Sabibila dan Hizbullah. Upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah melalui operasi militer Baratayuda dengan taktik pagar betis. Sehingga pada tanggal 4 Juni 1962, Kartosuwiryo bersama anggotanya berhasil ditangkap di Gunung Geber, Majalaya, Jawa Barat oleh pasukan Siliwangi. Kemudian tanggal 16 Agustus tahun 1962, Kartosuwiryo dihukum mati. Lokasi yang kedua itu Jawa Tengah. Yang menjadi pemimpin dari pemberontakan DITI di Jawa Tengah adalah Amir Fattah pada tanggal 23 Agustus tahun 1949. Pada awalnya Amir Fattah sangat setia kepada Republik Indonesia. Akan tetapi dia berubah haluan dan mendukung gerakan DITI. Adapun alasan dari Amir Fattah untuk berubah haluan dan mendukung DITI. Yang pertama, adanya persamaan ideologi antara Amir Fattah dan Kartosuwiryo yang mana keduanya pendukung setia dari ideologi Islam. Yang kedua, menganggap bahwa pemerintah Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia di daerah Brebes dan Tegal telah terpengaruh oleh orang-orang kiri dan mengganggu perjuangan Islam Indonesia yang didukung oleh Kartosuwiryo dan Amir Fattah. Yang ketiga, adanya pengaruh orang-orang kiri tersebut terhadap pemerintah Republik Indonesia dan Tentara Nasional Indonesia yang mana mereka tidak lagi menghargai perjuangan Amir Fattah dan pendukungnya di daerah Brebes dan Tegal. Bahkan kekuasaan dari Amir Fattah harus diserahkan ke TNI. Yang keempat, adanya perintah penangkapan Amir Fattah oleh Mayor Wongso Atmojo. Adapun upaya penumpasan yang dilakukan oleh pemerintah yaitu Operasi Militer Gerakan Benteng Negara pada tahun 1957 di bawah Divisi Siliwangi. Lokasi yang ketiga, Makassar. Pemimpinnya adalah Kahar Musakar. Pemberontakan DITI di Makassar pada tanggal 7 Agustus 1953.
Adapun latar belakangnya karena pemerintah berencana membubarkan KGSS. KGSS adalah Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan dan anggota dari KGSS disalurkan ke dalam masyarakat, tetapi Kahar Musakar menolak dan menuntut agar anggotanya dimasukkan ke dalam anggota APRIS atau Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Tetapi tuntutan dari Kahar Musakar ditolak oleh pemerintah karena banyak anggota KGSS yang tidak memenuhi syarat untuk masuk dan bergabung dalam anggota APRIS. Akan tetapi pemerintah tidak langsung melakukan operasi militer. Namun pemerintah mengambil kebijakan dengan cara menyalurkan anggota KGSS ke dalam Korps Pasukan Cadangan Nasional. Pada awalnya Kahar Musakar setuju, lalu dilakukan pelantikan menjadi penjabat Wakil Panglima Tentara dan Teritorium 7. Akan tetapi pada saat pelantikan, Kahar Musakar bersama anggotanya melarikan diri ke hutan dengan membawa persenjataan lengkap. Kemudian melakukan pengacauan di daerah Makassar. Sehingga pemerintah mengambil jalan pintas yaitu operasi militer untuk menangkap Kahar Musakar dan anggotanya. Operasi penumpasan dilakukan pada tanggal 3 Februari tahun 1965 dengan nama Operasi Militer Tumpas. Dalam operasi tersebut terjadi baku tembak antara pihak dari tentara Indonesia dan anggota dari Kahar Musakar. Dalam operasi tersebut, Kahar Musakar tewas tertembak. Lokasi yang berikut yaitu Aceh. Pemimpin dari pemberontakan di Aceh yaitu Tengku Daud Berue. Terjadi pada tanggal 20 September tahun 1953. Daud Berue memproklamasikan bahwa Aceh merupakan bagian dari DITI di bawah pimpinan Kartosuwiryo. Adapun yang menjadi faktor penyebab terjadinya pemberontakan DITI di Aceh karena adanya persoalan otonomi daerah yang mana status daerah istimewa Aceh akan diubah menjadi daerah kepresidenan. Kemudian terjadinya pertentangan antar golongan dan tidak lancarnya rehabilitasi dan modernisasi daerah. Berbeda dengan pemberontakan di beberapa wilayah, kalau di Aceh penyelesaian masalah ini dilakukan dengan musyawarah kerukunan umat Aceh pada bulan Desember 1962 atas prakarsa dari Panglima Kodam I Iskandar Muda yaitu Kolonel Jenderal Makarawong. Dengan adanya musyawarah tersebut maka situasi di Aceh kembali aman. Lokasi yang terakhir di Kalimantan Selatan. Yang menjadi pemimpinnya itu Ibnu Hajar. Ibnu Hajar merupakan bekas Letnan II dari Tentara Republik Indonesia. Kejadiannya pada bulan Oktober tahun 1950. Adapun latar belakang dari pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan karena ketidakpuasan terhadap kebijakan mengenai Tentara Nasional Indonesia. Sehingga Ibnu Hajar beserta pasukannya yang bernama KRYT, Kesatuan Rakyat yang Tertindas, melakukan aksi penyerangan terhadap pos-pos TNI di daerah Kalimantan Selatan. Adapun upaya pemerintah dalam menghadapi pemberontakan DITI di Kalimantan Selatan. Pada awalnya, pemerintah melakukan pendekatan dengan Ibnu Hajar dan diberi kesempatan untuk menyerah, sehingga dia akan diterima menjadi anggota dari Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Ibnu Hajar setuju untuk menyerah, tetapi dia berpura-pura menyerahkan diri. Setelah menyerahkan diri, Ibnu Hajar bersama anggotanya melarikan diri dan melakukan pemberontakan lagi, sehingga pemerintah harus melakukan operasi militer pada akhir tahun 1959 untuk membasmi kelompok Ibnu Hajar beserta anggotanya. Pada operasi tersebut, Ibnu Hajar ditangkap bersama anggotanya dan dijatuhi hukuman mati. Berikut ini adalah gambar dari tokoh-tokoh yang menjadi dalang pemberontakan DITI di beberapa lokasi. Yang pertama, Kartosuwiryo. Yang kedua, Amir Fattah. Yang ketiga, Kahar Musakar. Yang keempat, Teungku Daud Biurwe. Dan yang kelima, Ibnu Hajar. Demikian materi untuk pertemuan kali ini. Sampai berjumpa lagi di materi berikut. Terima kasih.